menjadi target karena faktor stunting yang masih tinggi itu oke lah, itu oke lah, nggak apa-apa itu diterapkan. Tapi ya tadi sebetulnya secara globalnya masih banyak hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, sebetulnya masyarakat kita ini menurut Mas Ari juga ya, lebih butuh makan bergizi gratis atau pendidikan gratis Mas Ari? Ya, karena pemerintah saat ini, Presiden Prabowo di rezim yang sekarang itu kan punya hutang politik, hutang kampanye kan, janji kampanye ingin memberikan makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi yang dibebankan ternyata adalah anggaran pendidikan yang mengakibatkan turun banyak tuh. Betul. Biaya infrastruktur turun, biaya untuk kesejahteraan guru turun gitu ya, karena kesedot semua ke MBG. Nah, sahabat JPPI di YouTube dan di platform media lain, malam ini nyebut tuh waktu syuting kita ya. Hari ini spesial bukan hanya tamunya spesial, tapi suasananya juga spesial nih. Ini bagian dari ruang kerja di Seknas JPPI. Kita kehadiran Mas Rifki. Mas Rifki ini aktif di Biro Pendidikan PBPMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sekarang lagi kuliah S2. Studinya ini yang menarik teman-teman, studi tentang anggaran pendidikan, yang hari ini menjadi menjadi bahan bacaan ya. Jadi bahan bacaan dan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN. Nah, Mas Rifki menulis dengan baik di salah satu harian media tentang judulnya tuh penumpang gelap anggaran pendidikan. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, kita akan mencoba mendiskusikan baik tentang tulisannya Mas Rifki, dan saya mau tanya dulu nih, di Jakarta, berarti asli Jakarta tuh? Saya asli Kuningan, Jawa Barat. Ya. Berarti di Jakarta untuk studi dan melanjutkan aktivitas sebagai organisatoris lah. Oh, di PMI itu. Oh, di PBPMI. Biro Pendidikan ini lagi concern apa nih Biro Pendidikan PBPMI ini? Ya, karena kita kepengurusan baru berjalan, pengurusan baru ini kan pengurusan angkatan Ketum Sofi. Sekarang kita khususnya di Biro Pendidikan atau di bidang pendidikan, kita yang awal-awal ini mau fokus untuk bagaimana memberikan informasi dan penjaringan beasiswa untuk anak-anak PMI. Menarik tuh. Penting banget beasiswa kan, untuk melakukan hidup. Nah, kita masuk nih pertanyaannya nih. Ketika anggaran pendidikan ini dioyak-oyak, diambil, dibuat bancaan oleh sektor lain nih, terutama tentang makan bergizi gratis. Nah, ini gimana nih? Ini udah sangat besar ya, hampir setengah anggaran pendidikan tuh diambil untuk makan bergizi gratis, proyek makan bergizi gratis. Nah, tulisannya Mas Rifki kan juga bicara itu ya. Boleh dong kasih ke kita kira-kira apa sih yang jadi concern dari Mas Rifki dan tulisan Mas Rifki itu? Oke, siap, Mas. Jadi sebetulnya latar belakang saya nulis itu kan ketika momentum hari proklamasi kemarin 17 Agustus itu kan Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan RAPBN khususnya untuk pendidikan itu 757 triliun. Nah, itu disampaikan bahwasannya beliau komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan anggaran 20% APBN untuk pengelolaan pendidikan. Tapi dalam tanda kutip ya, setelah kita pelajari lebih dalam, ternyata tidak murni 20% anggaran 757 triliun itu untuk pendidikan semua, karena ternyata ada tanda kutip penumpang gelap lagi di sana itu kan. Jadi dari 757 triliun anggaran pendidikan atau anggaran fungsi pendidikan itu sekitar pertama itu 44%-nya itu adalah untuk MBG, makan bergizi gratis, atau ada yang bilang makan beracun gratis. Iya, karena banyak kasus keracunan ya. Betul. Nah, cuman di informasi yang terbaru ternyata memang bukan 44%, karena
anggaran untuk MBG itu tidak semuanya ngambil dari anggaran pendidikan, ada juga dari anggaran untuk kesehatan sama anggaran untuk sosial dan ekonomi kan. Jadi pada akhirnya itu setelah diketok ada perubahan juga dari anggaran pendidikan yang awalnya ketika 17 Agustus disampaikan 757 triliun, ada kenaikan menjadi 769 triliun dan diambil sekitar hampir 30% karena angka pastinya itu 28,99% itu untuk membiayai program makan bergizi gratis. Nah, jadi di situ kan dari apa yang kita baca dan apa yang saya amati juga, analisis bodoh saya itu membaca bahwasannya ya ini merupakan sebuah distorsi ya dari yang seharusnya anggaran pendidikan itu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena di Indonesia ini sekarang kita sebetulnya ada 4 poin masalah dalam pendidikan. Itu yang saya catat poin-poinnya. Pertama itu adalah soal infrastruktur. Nah, berbicara infrastruktur ini kan bahkan yang terbaru tadi sekitar jam 4 sore saya baca berita terbaru di Detik bahwasanya Menteri Dikdasmen atau Prof. Abdul Muti itu menyampaikan bahwa anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan yang pada tahun ini 2025 itu ada sekitar 16 triliun, untuk tahun depan itu berkurang jadi 14 triliun. Untuk infrastruktur turun. Revitalisasi sekolah lah, revitalisasi satuan pendidikan. Kemudian padahal kan kita berbicara infrastruktur itu kan sebuah bangunan yang menjadi apa ya tempat untuk anak-anak sekolah. Bagaimana jika sampai kejadian lagi kasus-kasus kayak misalkan gedung sekolah roboh, ya. Kan yang JPPI juga banyak menyoroti soal itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masalah soal kesenjangan pendidikan, terutama di daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, terdepan. Nah, itu kan di daerah 3T, khususnya kayak di daerah-daerah Papua, daerah-daerah timur dan sebagainya itu berbicara soal akses pendidikan juga belum merata. Bahkan saya juga menulis di tulisan saya itu sekitar 30-40% guru di wilayah sana itu jarang masuk ke sekolah, jarang ngajar lah, karena banyak problem lah, karena pertama soal akses juga, kadang kan untuk menuju ke sekolah itu harus lewatin sungai, harus lewatin hutan, itu juga kan menjadi kendala gitu. Jadi masalah akses pendidikan juga atau berbicara kesenjangan pendidikan di antara wilayah, terutama di wilayah 3T itu masih harus menjadi perhatian yang besar gitu. Yang selanjutnya itu berbicara soal kesejahteraan guru. Nah, berbicara soal kesejahteraan guru, ternyata di sana juga ada pengurangan anggaran yang sebelumnya itu sekitar 577.770 guru non PNS itu kan mendapat tunjangan. Nah, untuk tahun depan itu berkurang menjadi 477.770 guru. Itu kan sebuah hal yang menjadi sebuah downgrade lah, sebuah penurunan kan, Mas Ari. Dan yang keempat atau yang terakhir itu berbicara soal kualitas pengajaran atau berbicara kurikulum. Nah, kurikulum sekarang, kurikulum nasional itu kan belum maksimal diterapkan di semua sekolah ataupun sudah diterapkan tapi masih banyak daerah yang belum bisa memaksimalkan itu. Nah, intinya 4 poin itu menjadi permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Cuman dengan karena pemerintah saat ini Presiden Prabowo di rezim yang sekarang itu kan punya hutang politik, hutang kampanye kan, janji kampanye ingin memberikan makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi yang dibebankan ternyata adalah anggaran pendidikan yang mengakibatkan turun banyak tuh. Betul. Biaya infrastruktur turun, biaya untuk kesejahteraan guru turun gitu ya, karena kesedot semua ke MBG. Nah, kalau lihat kondisinya gini ya, MBG-nya sendiri juga problematik ya, banyak kasus keracunan, terus banyak juga kasus-kasus indikasi korupsi kayak pungli lah, terus ada intimidasi. Coba yang kita pernah dengar ya, tentang surat-surat MOU, kalau keracunan nggak boleh ngomong, artinya akuntabilitas, transparansi program atau proyek ini kan sangat buruk ya. Tapi menurut
Mas Rifki atau Kang Rifki nih, kita butuh nggak sih MBG nih? Kalau ditanya butuh atau enggak, pertama kalau jawaban saya ini butuh nggak butuh, Mas. Oke, Pertama, kenapa? Kenapa nggak butuh? Karena ya tadi, sebetulnya masih banyak hal-hal lain yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah gitu untuk oke, menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Indonesia kan. oke, Nah, cuman eh, tetap ada butuhnya juga. oke, Karena ya tadi di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terluar terdepan itu kan mereka juga ternyata masih membutuhkan hal-hal mendasar untuk hidup seperti makan. oke. Masih kesusahan lah. Eh, Nah, makanya bagi saya kalau berbicara MBG sebetulnya kalau di apa namanya dievaluasi terus diprioritaskan dulu untuk beberapa Oh, daerah yang iya, memang menjadi apa ya target. target Hmm. karena faktor stunting yang masih tinggi Ah, itu oke, oke lah, itu oke. it's okay lah, nggak apa-apa itu diterapkan. Oke, good. Tapi ya tadi sebetulnya secara globalnya masih banyak hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah gitu. Artinya menurut sampean atau tulisan istilahnya tulisan sampai artikel sampai yang saya sampean tulis Hmm. itu masih banyak tantangan problem pendidikan kita. Betul. Harusnya itu yang jadi prioritas dulu. Kalaupun memang harus ada, memang pemerintah atau rezim ini ingin ada MBG, Ya, prioritas tadi itu ya, ya yang daerah-daerah tadi. daerah-daerah yang 3T, Ya, stunting, ya, dan lain betul. sebagainya. Karena lucunya gini Mas, saya juga kan sempat apa ya membaca berita-berita juga kan. Ada beberapa daerah khususnya di kota-kota besar yang mereka pun menjadi penerima manfaat MBG. MBG, ya. Itu orang tuanya itu komplain karena anaknya di salah satu daerah, kalau nggak salah di daerah Tangerang, itu anaknya itu ngomong ke orang tuanya, "Mah, kok aku dapat MBG ya? Apa kita keluarga miskin gitu?" Padahal kan kayaknya masih banyak yang lebih butuh gitu. Nah, Oke. jadi ya itu tadi nggak tepat sasaran kan pada Nggak tepat akhirnya. sasaran, jadi Betul. akhirnya anggaran yang sebanyak itu ya nggak tepat sasaran Ya, gitu ya. tepat sasaran. Padahal masih banyak guru honorer tadi, Betul. kesejahteraan guru yang masih bertimpa, infrastruktur Ya. juga yang Ah. masih banyak sekolah rusak, sekolah roboh, jadi gitu ya. Iya iya, oke oke. Terus selanjutnya gini, kita anggaplah pemerintah ini sepertinya sangat kekeh sama program ini, pengen terus dilanjutkan di program ini. Tadi udah ada tuh sarannya, atau oke lah diprioritaskan lah, ditargetin, jangan semuanya dikasih, Ya. karena target yang tadi stunting dan lain sebagainya. Terus menurut atau pandangan sampean, baiknya ini BGN ini gimana menjalankan program MBG ini? Kan yang menjalankan BGN nih, Ya. dan mungkin ya kayak rekomendasinya lah buat pemerintah mungkin Ya. seperti apa menurut sampean? Kalau menurut saya ini kan karena programnya sudah berjalan dari tahun ini atau bahkan dari tahun kemarin ya 2024 kan sudah mulai uji coba. Nah, karena memang sudah tanggung berjalan, menurut saya baiknya sih di stop dulu ya. Stop dulu. Oke. Stop dulu. Stop Lakukan dulu. evaluasi secara menyeluruh. Nah, karena ya tadi masih banyak permasalahan soal MBG, penerapannya itu di apa namanya dievaluasi dan dikaji ulang. Dalam artian begini Mas, kalaupun mau diteruskan, it's okay, tapi tolong dimatakan dulu regulasinya sampai ke teknisnya, bukan apa kan selama ini program itu kan berjalan dulu tapi regulasinya itu belum ada. Ya, belum ada. Sekarang ini proposnya belum ada. Ya, proposnya belum ada, ataupun nggak ada, bahkan sampai UU-nya juga kan ya belum jelas itu regulasinya. Makanya apa ya harus di breakdown dulu lah sampai ke teknis kan. Teknis. Supaya Berarti mulai dari sumbernya nih. Sumbernya. Jangan diambil dari pendidikan. Ya, itu yang paling penting. Terus teknisnya. Teknisnya mau dari mulai PGN-nya sampai ke bawah tuh harus clear gitu. Karena ada juga katanya informasi dari teman-teman di lapangan tuh ada intervensi dari APH, aparat penegak hukum. Iya. Kayak ada sekolah yang didatengin salah satu aparat penegak hukum ya hijau dan coklat lah itu. Itu kan kayak intervensi itu yang membuat sekolah ada takut. Kalau nggak nerima gimana nih kehidupan sekolah itu. Tapi ya Mas Ari tahu nggak kalau ternyata coklat itu atau kepolisian itu juga punya dapur loh di daerah-daerah.
Oh, banyak gak tuh? Oh, bukan dapur yang ada ini aja, yang di Jakarta ini yang gede itu. Hampir semua daerah ada apa tuh? Di daerah saya juga ada. Oh, di Kuningan ada. Iya ada. Itu punya polisi. Punya polisi. Katanya itu arahannya dari presiden juga. Oh, Jadi ya apa ya, berbicara katanya kan MBG ini untuk mensejahterakan UMKM juga kan, oh di iya. masyarakat gitu. Ah. Tapi kok jadi proyek bancakan juga buat ya para pejabat yang sebetulnya kan sudah punya apa ya, anggaran sendiri lah. Mereka jadi Iya, iya. pokoknya kredit Wah, parah ini. kacau juga tuh. Polisi, tentara punya anggaran. Ya udah Kalau emang dia pengen bikin MBG ini ya bikin aja pakai anggaran dia gitu. ya Harusnya mah ya. ya Memang bener ya kan di awal kan katanya untuk UMKM betul. gitu-gitu. Untuk menurutmu nih supaya UMKM yang kecil yang bisa UMKM yang kecil yang bisa mengelola ini, menurutmu baiknya pengelolaan MBG ini gimana sih? Ya tadi mas, regulasi Hah? itu regulasinya dulu dimatengin, sampai di breakdown sampai yang paling teknis, gimana supaya UMKM juga bisa terlibat, kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah terlibat. Kan khawatirnya ketika proyek MBG ini mengutamakan dapur-dapur milik orang-orang yang sudah sebetulnya menjadi korporasi yang besar, akhirnya kan apa tujuan mulia MBG untuk mensejahterakan UMKM, kantin-kantin sekolah juga tidak terpenuhi juga. Oh, Intinya sih malah yang diregulasi dulu ya. malah yang dapat untung yang gede-gede. Iya, memang yang sudah kaya-kaya gitu. yang kaya-kaya yang bisa makin miskin gitu kan. Iya, jadi gitu ya, menarik juga ya. Oke, berarti di stop, dihentikan, Stop dulu. hentikan Kaji dulu, ulang. kaji ulang, evaluasi ini mumpung akhir tahun. Betul. Tahun depan itu berapa tadi? 28% lah tadi. Iya. Ya 28,99% atau 223 triliun. Udah gede banget. Ngambil dari anggaran pendidikan. Iya. Oh. Itu Mas Ari. Jadi ya. Akhirnya beasiswa turun nggak tuh? Beasiswa. Kalau yang saya baca sih, kalau ditanya turun apa enggak, sebetulnya tetap masih ada. Cuman secara angka nggak sebanding, karena untuk apa namanya LPDP aja yang saya catat itu kan untuk 4.000 mahasiswa itu LPDP cuma dapat 25 triliun, Mas Ari. Untuk berapa tadi? 20.000. 4.000 mahasiswa. 4.000 anggarannya 25 triliun. Beda dengan MBG ini yang 223 triliun. Sangat complang lah. Iya. Benar Ya. juga ya. LPDP berarti. Tapi beasiswa tuh tetap ada, cuma Tetap ada. kurang lah ya. Ya, karena anggarannya dialihkan ke yang lain. Jadi pertanyaannya sekarang, sebetulnya masyarakat kita ini menurut Mas Ari juga ya, lebih butuh makan bergizi gratis atau pendidikan gratis, Mas Ari? Ya, pendidikan gratis lah. Bener. Baik teman-teman semua, sahabat JPPI dan sahabat Rifki dari PBPMI, Ya. ini sangat menarik gitu ya poinnya. Bukan berarti MBG itu tidak baik, MBG baik, tetap ada di sisi baiknya, cuman ternyata regulasi sampai ke teknisnya ini masih buruk, maka perlu untuk dihentikan dan dievaluasi total dan libatkan sepenuh-penuhnya sekolah dan UMKM tadi. Ya, betul. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita bertemu lagi nanti. Ya.